Ini juga off the record juga nih. Jadi semuanya terbongkar di sini semua. Dulu sini. Dulu waktu SMP bang, kami ditipu. Halo Vip, apa kabar sekarang Vip? Halo Maniki, sekarang itulah baik-baik jambu lah bang. Iya ya. Gimana nih keadaan sekarang nih? Karena corona nih, semuanya aktivitas dihentikan atau di lockdown itu gimana? Sebenarnya memang itulah bang, karena kalau orangnya memang tipikal yang nongkrong gitu bang. Kayak abang tau lah kan kadang-kadang main kesini, ke situ, ke circle ini, ke circle itu kan bang. Terus juga apa ya? Kena corona kan hilang semua tuh Iya kan. ya, aktivitas dihentikan di rumah aja. Di rumah aja terus jadinya kemarin udahlah disiasati pakai inilah apa? Kayak ya Instagram live gitu kayak silaturahmi sama orang-orang. Cuman memang lama-lama kan jenuh juga bang gitu. Maksudnya beda lah, kayak kita nggak ada kontak fisik sama orang gitu. Ngomong pun kadang-kadang di Instagram live sinyalnya kadang-kadang bermasalah. Gantung wifi ya. Tergantung. Belum lagi lawan bicara kita belum tahu juga kan wifi-nya atau Iya. internetnya bagus atau enggak kan. Jadi ya kadang-kadang gitu. Jadi beda lah bang. Misalnya kayak adik awak lah, atau untuk kayak adik awak nih orangnya tipikal yang di rumah terus kan. Yang kalau introvert gitu lah Iya. ceritanya. Ya kalau dia ya Mana aja ya? slow-slow aja di rumah. Jadi selain yang nge-live gitu ngapain aja gitu? Awak kan WFH sebenarnya bang, ada tapi kerjaannya pun sejujurnya memang kan kebetulan awak kan klien kan kerjaannya. Jadi turun gitu memang apa? Biasanya kan kliennya misalnya taruhlah berapa puluh gitu kan satu hari Targetnya gitu ya. Ada klien kan ngerjain tes psikologi gitu kan. Jadi logikanya kalau di corona ini kan nggak ada orang tes psikologi gitu kan. Misalnya datang ke kantor, habis itu tes psikologi kan ngumpul juga kan ujung-ujungnya. Padahal kalau psikologi itu lebih dapat itu sebenarnya secara langsung. Iya bang. Kalau virtual gitu Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya mungkin wawancara pun lebih langsung kan. iya sih. Dan fatalnya kayak gini bang, alat tes psikologi itu kan nggak bisa dari online kan. Jadi dia memang harus tertulis gitu kan. Jadi orang sedikit gitu yang datang apa klien yang datang itu gitu. Jadi secara nggak langsung pemasukan juga turun kan gitu. Nggak bisa gitu dicari cara supaya cara lainnya lah gitu kan. Ini bang, karena kayak tes psikologi itu kan kayak kedokteran juga kan gitu bang. Dia agak sensitif gitu. Jadi kalau misalnya kita mau coba-coba bikin tes online tapi nggak sesuai, kita kena hajar Tapi nanti. ada nggak yang kliennya itu yang betul-betul ngebet kali itu? Udah nggak apa-apa lah, nggak orang itu nggak ada itu misalnya. Justru yang itu bang, yang gitu-gitu yang justru malah datang ke kantor. Tapi kalau yang anti kan, maksudnya yang takut-takut dia nggak bakal datang gitu. Kalau secara personal ada nggak yang pengen jumpa sama Habib langsung gitu? Enggak, karena kan awak kan masih junior kan bang di kantor kan, jadi nggak ada yang langsung tanganin klien satu lawan satu gitu, jarang lah, paling di bawah orang gitu. Oh jadi kena ke situnya jadinya. Kalau dari sisi pekerjaannya, kalau dari sisi tapi kita orang tahu kan musisi lah gitu kan, seorang gitaris solo sama itu musisi. terus itu selain yang virtual yang live itu kemarin ada lihat sama David Jin, terus ada sama siapa lagi ya? Ada Anjis ada ya masalah. Anjis, ada Itu program dari pihak manajemennya Habib sendiri atau memang Habib sendiri yang mau pengen buat seperti itu? sejujurnya bang itu iseng gitu, iseng kayak live aja lah gitu kan. Terus ini suara off the record sih. Oke, Jadi- ini berarti terbuka kali ini. Iya. Jadi sebenarnya yang bikin konten pertama kali itu bang, yang awak bikin konten Together at Home kan judulnya kan. Pertama si Anjas Oh, yang duluan. jadi kan awak bikin di story, aku mau live gitu jam segini. Terus Itu duluan dong. terus Anjas Oh. bilang, Bang Pip, aku join boleh gitu. Oke. Jadi kan join dia kan. Tiba-tiba ternyata memang daripada misalnya di masa itu ya di bulan-bulan Maret gitu, kalau kita live Instagram berdua tuh lebih rame karena kan follower si dia masuk ke kita, follower kita masuk ke dia kan gitu. Jadi Ada manfaat nih ujungnya. iya, jadi maksudnya jadinya kayak bagus juga nih konsepnya kan. Jadi malah diterusin gitu konsepnya. Oke. Jadi kalau dibilang bukan dari manajer atau awak bang yang bikin konten itu. Emang mau sendiri ya. Dari si Anjas itu lah idenya. Oh, jadi setelah itu si Anjasnya ada ngelanjutin nggak? Ada, tapi bahkan sebenarnya awak dulu yang ngelesain sampai 9 volume kan, ada kan pakai volume sistemnya kan. Maksudnya sebenarnya ide dari Anjas gitu sebenarnya, cuma tak packaging lagi. Lebih kiat kitanya gitu. Iya.
lebih. Just happy aja. Jadi gitu lah Bang. Terus Oke. teringatnya kan kemarin itu kan di Telecast kan abang juga main kan. Iya. Abang juga main di Telecast dari skena metal dan teringatnya kemarin itu ada beberapa orang yang datang Bang ke Telecast. Oke. Kayak misalnya ada Kak Rani Jamba. Datang tapi nggak ikutan Nggak kolaps ya? kolaborasi karena memang kan waktu itu kan ada pertimbangan dari lagunya juga. Sama kan kemarin kan waktu Mutakawar Anniversary kan secara terhormat awak main Iya, juga di iya. situ kan. Jadi kita silaturahmi balik. Jadi ada beberapa orang yang memang sengaja tak undang lah di situ. Jadinya. Ya. Tapi sampai 9 volume itu udah berhentikan aja gitu Bang. Karena kan udah masuk puasa. Memang sengaja 9 udah gitu aja. Iya, iya. Tapi itu memang dari sebuah konsepnya kayak bikin flyer sendiri, semua sendiri. Iya, Enggak. itu flyernya banyak yang leceh itu. Karena awak kan bukan tipikal yang kayak Bang Usop kan apa desainer emang flyer yang mantap gitu Oh, kan. khusus ya. Awak dari yang dari aplikasi tahap apa awak bikin kan? Ada asupan nggak nih dari pihak luar? Sebelum sana Ya ada. Duit gitu. Ya support segala macam dari yang lain. Setelah melihatnya pertama kali nih, jangan-jangan ada dipakai rajin. nggak ada Bang. Kalau support ini lah, apa asupan follower Bang, exposure. Oke. Jadi Oh gitu. jadi kan misalnya gini, awak main-main ke Instagramnya kemarin siapa? Kemarin Bang. Ada namanya Nisha. Nisha itu Medan. iya, Nisha itu kalau abang tahu nama grup musiknya Suara Sama. Tahu. Orang itu iya, ya. senior ya, senior kan. Om Iwan namanya. Jadi rupanya anaknya Om Iwan. Jadi waktu live, awak sama Nisha live kan, masuk Om Iwan. Oh, data. Kumpulan nih. Iya, jadi lumayan juga exposure-nya jadi ke situ. Jadi ada beberapa follower Tapi lagi dalam keadaan normal kan? lagi keadaan normal. Pakaian semua. Kan? Iya, normal aja. Gak lah yang aneh-aneh. Kalau cantik juga sih, cantik. Iya. Orang banyak ngeliat gara-gara cantiknya kan. Jadi itu jadi meningkat followers. Lumayan lah Bang, kalau kita ngincer follower. Cuman mungkin jadinya mungkin ada follower anjas yang nggak tahu awak jadi Dia tetap tahu gini ya. orangnya gitu. Terutama misalnya main ke Bang David Jin kan misalnya. Iya. Bang David Jin kan followernya lumayan tuh. Dan lebih dominan metal semua nih. Iya, gitu ya. jadi ternyata dia tahu nih si Gary Otre, dia tahu si Bang Diki, dia tahu juga si Ibung gitu jadinya kan. Dan Bang Oso Ibrahim juga kemarin itu Rio Rizky, dulu namanya Rio Rizky kan, sekarang Oso Ibrahim. Kemarin live juga sama dia, jadi bahas masalah skena-skena di Medan juga. Terkadang abang sendiri gimana Bang kalau corona ini Bang? Aduh, kalau aku sih apa ya? Emang sih gara-gara dampak ini kita jadi melakukan sesuatu yang nggak pernah kita lakukan sama sekali jadinya gitu. Ya aku jujur aja memang lebih ke kuli sih jadinya gitu. Maksudnya kuli dalam artian ya udah beres-beresin rumah, bikin prakarya segala macam. Kalau yang untuk berhubungan dengan musik ya paling ya cover-coveran itu tadi kan yang cuma itu yang bisa dibuat, ya apa yang bisa dibuat buatlah, dia nggak merugikan orang lain. Iya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah kalau si Habib solois nih, Iya. udah berapa album sekarang? Sekarang EP ya albumnya? yang pertama tuh album kan, Oke. yang dibantu sama Kituru. Terus yang kedua ini yang kemarin album ya itu yang EP baru itu yang album kedua. Yang kedua. Heeh. Dia katanya dimulai kapan nih? Kenal? Apa memang langsung terjerumus ke dunia gitar atau sebelumnya punya yang hobi lain gitu? Entah basket atau dari olahraga basket atau musiknya entah drama atau apa gitu. Sebenarnya ini Bang, ceritanya waktu SMP dulu nih kan, kalau anak-anak SMP ini kan pengen cari identitas gitu Bang. Oke. Kayak mana cara supaya keren di naksir banyak cewek kan gitu. Kebetulan waktu dulu tuh awak SMP-nya itu kelas bilingual, kelas yang bahasa Inggris gitu. Jadi membayangkan belajar fisika matematika pakai bahasa Inggris kan mati aja lah udah kan gitu. SMP mana tuh? Si SMP 1. Masih satu. Oke. Jadi kalau dulu sekarang namanya kelas internasional, kalau dulu namanya bilingual. Jadi awak nggak bisa apa-apa gitu, pelajarannya bodoh-bodoh. Terus kawan-kawan kelas awak tuh pintar-pintar semua gitu, yang nerd-nerd pakai kacamata tebal semua gitu lah. Gitu ya. Parah lah. Jadi caranya ya cari identitasnya main musik kan Bang gitu. Tapi kalau bicara masalah ke skena musiknya, awak justru terjunnya itu pertama ke skena festival Bang. Ya. Makanya mungkin kalau abang dengar Berarti band dong. band ya, tapi kalau abang dengar kan musik-musik awal kebanyakan kayak agak-agak dikit-dikit progresif fusion gitu, karena memang waktu masuk ke skena musik itu zaman-zaman Dream Theater,
Berarti di band itu bawain unit jaga. Jadi ya waktu SMA tuh band-band festival SMA yang mindsetnya tuh makin skill kau, makin tinggi lah harga kau. Itu memang awal kali kenal gitar di SMP. Iya bang, pertama bass dulu. Oh main bass. Di band itu main bass. Iya. Oke. Baru main bass, baru kemudian bos yang bilang kayak jangan main bass lah, nanti nggak bisa ngiringin orang. Oh itu alasan. Bos Nyanyi. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak apa ya, spek bos saya, maksudnya biar awak ya, bisa bisa ngiringin bos. Iya. Jadi cowok. Bos cowok. Bos cowok. Bandnya apa dulu? Atau yang suka nyanyi? Nggak ada, memang kayak dulu apa paduan suara gitu, zaman dulu. Jadi di SMP ngebass, terus di gitarnya itu pada saat SMP juga? Atau? SMP juga bang, nggak lama, paling 2 bulan setelah main bass tuh langsung gitar gitu. Itu langsung lesin bos segala macam. Enggak, justru malah diajarin bos dulu gitu. Bosnya basic lah ya. Iya. Terus kalau prosesnya itu kan yang kita tahu kan, tapi sekarang kan mainnya luar biasa nih, Enggak, ya Bang. kan. Nggak ampar senar bang mainnya. Aduh kok itu gila. Aku karena nggak sanggup beli 6 senar. Ya prosesnya itu loh, saya yang dari band ke dari bass ke gitar gitu kan, karena hasutan dari bos nih, Iya. gitu ya kan. Terus itu langsung di saat itu langsung solo kah atau gimana? Enggak bang, jadi ini juga off the record juga nih. Jadi semuanya terbongkar di sini Dulu sini. Dulu waktu SMP bang, kami ditipu. Ini bandnya ini. Band ditipu. Oke. Jadi kami, ya anak SMP kan gampang diolah kan kasarnya gitu kan. Jadi kami dulu di depan sekolah tuh ada studio. Oke. Dan yang punya studio itu bisa lah main musik gitu. Maksudnya dia bisa main drum. Dia denger-dengerinnya ini bang, Halloween. Oke. Ngerti lah arah musiknya. Nah, gitu ya. Ya kan. Jadi secara nggak langsung mental shredder yang main kencang gitu bang. Kita kan dulu shredder lah, maksudnya main Iya. kencang gitu. Itu dari dia juga itu sebenarnya. Oke. Karena kan mungkin dulu diajari dari awal-awal, kamu makin kencang mainnya, makin jago kau. Di situ udah gitar posisinya apa? Udah kita, Oke. udah gitar bang. Terus kami ditipu gitu bang. Soalnya gini, dia buatin lagu. Let's say misalnya dia buat lagu 6 lagu gitu. Ya 6 lagu. Habis itu main ke studio kan bang, rekaman studio. Nah misalnya aslinya tuh recording cuma 600.000. Nah dibuatnya recording tuh 2 juta. Full Enggak, atau per lagu? per lagu Oh. gitu. Ya bos kami kan nggak tahu. Bos kami kan taunya, oh ya anak awak main musik gitu kan. Jadi sekawan ini ya untung juga lah gitu. Itu di studio dia juga atau recording? Recordingnya di tempat lain. Lain. Jadi itu para personil patungan untuk mencapai 2 juta tadi per lagu. Iya, pembayarnya Total 6 lagu. total 6 lagu. Semua di recording. Semua direkord. Hasilnya ada. Hasilnya ada, tapi sejujurnya apa ya, kayak udah hilang ditelan. Maksudnya kayak ada sempat masuk, udah lah, karena kan itu 2008 ya. 2008 awal SMP, maksudnya 2006 mulai awal SMP, 2008 kelas 3 tuh keluar lah albumnya kan. Main-main ke RRI, ke radio-radio. Oh, udah sempat terpublik. Sempat. Oke. Musik-musiknya kayak pokoknya ada yang metal lah, ada yang kayak Santana lah, ada yang kayak Dari 6 lagu tuh. iya, jadi kayak di all around di all genre gitu lah ceritanya. Di saat waktu radio yang pop kasih yang pop. Iya. Pinter juga triknya itu. Lumayan Terus lah. orangnya sekarang Sekarang masih ada berkeliaran kah atau nggak pernah nampak lagi karena emang udah zamannya udah nggak dia lagi gitu? iya, jadi terakhir waktu kami ke SMA kan pisah-pisah. Ada yang SMA-nya di ada yang SMA di Jawa lah, ada yang pindah memang nggak satu SMA gitu kan bang. Jadi secara nggak langsung putus hubungan sama dia gitu. Dan ujung-ujungnya ketahuan penipuannya. Jadi Di saat SMA. awal SMA. Jadi kayak apa ya? Kayak dia kabur gitu. Korban lain gitu, dari korban lain atau gimana? Enggak, dari kami. Jadi ya besarnya kaburnya tuh ya kayak kami bisa nuntut lah gitu. Memang secara nggak langsung kan dia bilang ya, aku kan ngasih lagu buat kalian gitu. Oh, jadi 2 juta itu ikut recording sama penjualan Karya dia. Mungkin apa ya, dia nge-tricknya kayak gitu lah. Dan mungkin kan ya anak-anak SMP kan misalnya anak SMP rekaman gitu. Itu Begitu luar biasa sih sebenarnya. orang tua dukung gitu kan. Cuman kan lagunya ngarah-ngarah ke progresif gitu ya. cuman bang,
kalau boleh apa ya, kalau boleh jujur kualitasnya nggak apa ya, nggak mateng gitu. Kayak macam demo gitu jadi. Lebih parah bang, gini, maksudnya gini, rekamannya bagus gitu, maksudnya kualitas audionya bagus, tapi sana suaranya fals. Ada yang misalnya gini, harusnya suaranya di agak tinggi, kuncinya kerendahan, jadi vokalisnya harus rendah. Editingnya kurang gitu ya. Jadi apa ya, kayak playernya yang kurang bang, maksudnya kayak gitar ada melodi yang fals. Dan di situ nggak ada koreksian gitu ya. Ya karena pun kalau dikoreksi kan jadi nampak ini kok anak SMP kok ngeri kali mainnya gitu. Jadi apa ya, nggak apa ya. Gini, kayak band yang produksi tapi nggak bisa packaging dan marketing gitu. Jadi kayak kena tanggung lah gitu bang. Cuman itu jadi bahan cerita juga lah gitu. Yeah. Dan sampai sekarang kawan-kawan band itu masih berhubungan sampai sekarang gitu.